Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin membahas soal mesan, oli mineral sih tepatnya. Jadi eh, orang-orang itu ya sering banget bilang oli mineral itu nggak tahan lama, nggak tahan panas. Jadi oli yang bagus itu adalah oli full sintetik. Nah, barusan ini ada yang ngomong ya, mesran kok di apa ya, wis lah lupa omongannya, pokoknya intinya mesran itu jelek karena mesran itu oli mineral. Kalau oli mineral ya nggak tahan lama. Jadi kalau oli mineral itu ya paling cuma seberapa. Kalau pingin yang bagus harus yang full sintetik. Tapi eh sayangnya orang-orang yang ngomong gitu itu bukan dari pengalaman, tapi dari brainwashing, dari cuci otak, dari terpengaruh omongan orang-orang lain, entah dari media, entah dari suhu oli, entah dari grup oli. Tapi yang jelas seringnya mereka ngomong gitu bukan dari pengalaman. Maaf. Karena iya, eh, kalau coba sendiri pasti akan tahu ya, pasti ngerti bahwa sebenarnya mesran kalau dibandingkan langsung, ngomong mesran super aja ya, jangan yang saya 40, yang mesran super saja itu kualitasnya sudah lebih tinggi dari kebanyakan oli di pasaran. Ini nggak cuma dari pengalaman penulis saja, tapi pengalaman yang lain-lain. Parameternya tentu ya bukan ganti oli tiap 2000 km atau tiap 2 bulan atau apalah, tapi ya dari performa, dari halus kasarnya suara mesin itu. Nah, orang yang pernah coba mesra jarang banget menghina. Jadi orang kalau sudah pernah nyoba mesra gak ngilono. Mesran super ini ya, belum yang mesran saya 40. Mereka nggak menghina mesran gitu. Yang menghina itu biasanya mereka yang nggak pernah nyoba sama sekali, mereka yang ditakut-takuti, mereka yang kalau ganti itu nggak berdasarkan kondisi mesin, tapi ya, sembarangan per kilometer, per apa jenenge, per bulan. Mau ganti olinya apa, mau motornya dipakai kencang atau dipakai pelan, wis pokoknya 2 bulan. Mau motornya pelan atau kencang pokoknya tiap 2000. Mau olinya habis tinggal seperempat ataupun masih utuh ya per 2000. Jadi
ya mereka-mereka yang nggak memperhatikan kondisi mesin itu, dan yang nggak pernah coba sendiri mesra. Cuma mereka itu yang menjelek-jelekkan mesra, ngomong oli mineral olian gitu ya, kayak Prima XP itu apa, mineral kan ya. Walau terakhir-terakhir ada yang ngomong full sintetik macam-macam. Kenapa kok terakhir jadi full sintetik? Ya karena tinggal ditulis saja toh. Oh, konsumen ini pinginnya beli oli full sintetik. Ah ya wes, ditulis aja full sintetik di bungkusnya. Beres. Karena konsumen sendiri nggak pernah ngecek, nggak pernah tahu bedanya, nggak pernah tahu kalau dibohongi. Jadi kalau ada tulisannya full sintetik, wes konsumen percaya banget. Padahal ya sebenarnya dari sifat bukan oli full sintetik beneran. Yang penulis sering sebut itu loh, PowerPoint lah. Seandainya nggak lihat apa jenenge, nggak bisa lihat safety data sheet. Toh beberapa pabrikan juga nggak mencantumkan bahan komplitnya di safety data sheet. Iya, karena jadi ketahuan nipunya kan, ketahuan kalau dia penipu kan. Jadi makanya nggak disebut jadinya. Nah, tapi masih bisa kita lihat bahan olinya sintetik atau enggak. Sintetik itu harusnya ya mengacu ke oli PAO kan. Nah, oli PAO punya keistimewaan. Apa itu? Power point-nya sangat rendah. Minus 40 derajat Celcius. Minus 45 derajat Celcius. Itu yang termasuk jelek ya. Kalau yang bagus bisa sampai minus 60. Minus 60 derajat Celcius. Mungkin minus 60 itu mungkin itu cuma terjadi di dekat kutub utara sana, di Rusia Utara atau di mana lah. Minus 60 itu sangat dingin sekali. Tapi oli PAO bisa begitu. Oli sintetik beneran seperti itu harusnya. Nah, spesifikasinya oli-oli yang diklaim full sintetik itu gimana? Kebanyakan minus 33. Ada minus 35, minus 36. Ada yang nyerempet-nyerempet minus 40. Tapi kebanyakan kurang dari 40. Ya ngomongnya ini minus ya, lebih besar dari 40 derajat. Daripada minus 40 derajat. Artinya apa? Ya bahan olinya bukan full sintetik. Tapi ya orang ya nggak perhatian soal itu. Pokoknya dari bungkusnya full sintetik ya wis dianggap full sintetik, nggak peduli wis. Ini nulis full sintetik kok, ini pasti full sintetik beneran. Nggak sadar apa bahwa di Indonesia ini perlindungan hukumnya minim ya. Pabrikan itu Indonesia wis nulis enak nang bungkus iso ae.
karena ya full sintetik sekarang wis ajur gak karu-karuan lah ya. Terus soal daya tahan ya, kalau yang udah coba meseran sendiri, walau memang ada keterbatasan dibanding oli yang tulisannya full sintetik, ya sebenarnya termasuk imbang ya. Ini kita ngomong yang meseran super lah guys, yang lebih inferiornya. Meseran super itu ya kalau apa, kalau pemakaiannya kalem-kalem ya cukup awet juga. Penulis pernah pakai meseran super ya tanpa campuran minyak goreng, itu 3.500 km, kan lumayan itu di Suzuki Spin berkali-kali ya. Kalau Fastron Techno 15W50 memang bisa apa jenenge sekitar 5.000 km. Tapi kan ini masalahnya karena meserannya bahan multigrade-nya, bahannya membuatnya jadi multigrade, bahan viscosity index modifiernya pakai yang murah, pakai yang murahan. Ya sampai sekarang sih sayangnya begitu. Tapi kalau dibandingkan dengan yang tanpa viscosity index improver ya, meseran SA40 ya malah mungkin lebih sip meseran SA40. Cuma ya itu sayangnya kementaranya SA40, sayangnya SA50 sudah nggak diproduksi lagi. Ya penulis hasilnya pingin nyoba meseran SA40. Sorry ya, SA50 ya. Terus ada anggapan bahwa ya yang apa Fastron gitu oke ya, Fastron yang disebut full sintetik atau apalah. Terus Prima XP itu ya seperti dugaan penulis, bahannya bahan grup 2, cuma yang penulis agak salah sangka itu yang Fastronnya ada yang grup 3 juga rupanya. Nah, awet yang mana antara oli grup 2 dengan grup 3? Ada suhu oli ya, suhu oli yang dia kerja di pabrik oli, dia kerja nguji kandungan bahan oli. Jadi dia ngetes oli itu kandungannya dari bahan grup 1 atau bahan grup 2, grup 3. Itu sis Cautelianandia. Kalau di Kaskus pakai alias D Santi. Jadi kerjanya di apa, supermajor atau apa ya, dia itu uji oli sampai ke bahan-bahannya. Nah ini sesuatu yang langka ya, langka. Uji oli nggak ada yang sampai menganalisa bahan ya, bahan oli nggak ada kayaknya. Jadi kalau apa jenenge di apa
diuji oli biasa, itu gak mungkin ada analisa bahan oli. Yang bisa itu analisa partikel-partikel, analisa apa jenenge, sifat-sifat oli karena oksidasi ya. Di uji oli yang ditawarkan oleh Blackstone ya, terkenal di Pitok, Bob is the Oil Guy, forum oli luar negeri. Itu nggak ada yang sampai analisa bahan dasar olinya apa. Nggak ada. Karena memang uji oli itu bukan untuk uji olinya, tapi sebenarnya adalah untuk mengecek masalah yang terjadi pada mesin. Jadi uji oli, oil analysis itu pemanfaatan utamanya adalah untuk mengetahui potensi kerusakan pada mesin. Jadi ada video ya dari Lubrication Explained atau apalah itu, bahas uji oli, dan ternyata isinya itu adalah manfaat uji oli untuk mengetahui masalah yang bakal terjadi pada mesin. Gak ono sing menjelaskan bahwa kalau pakai uji oli kita bisa mengetahui kemampuan oli ini. Enggak. Jadi uji oli itu fungsi utamanya adalah untuk mengecek kerusakan pada mesin, bukan untuk uji olinya itu sendiri, bukan untuk menguji merek ya, untuk membandingkan kualitas antara merek satu dengan yang lain. Enggak. Bukan untuk membandingkan ya, tapi untuk mengetahui kondisi mesinnya. Itu intinya. Nah, yang dilakukan Bro Desanti, Sis Desanti, Cautelia Nadia ini nggak ada kayaknya ya padanannya. Karena ya kita nggak bisa melakukan uji oli seperti itu. Nggak bisa kita minta ini oli ini bahannya apa aja, nggak bisa, nggak untuk umum. Dan mungkin karena ini bisa dianggap bisa menyinggung prestise pabrikannya, jadi dianggap tabu. Jadi konsumen nggak punya akses itu. Yang punya yang perusahaan gede-gede banget ya. Si Sis Desanti ini punya akses seperti itu, dan dia pernah sharing label isinya bahan-bahan oli, dan bahan-bahannya. Nggak detail tapi sudah sangat informatif. Tapi sayangnya itu data tahun 2014 yang tentunya sudah nggak relevan sekali sekarang. Nah ya, pabrik-pabrik sudah ganti resep semua, sudah pada pindah ke grup 2. Tapi di si Sis Desanti ini sudah sempat melakukan pengujian oli Prima XP dibandingkan dengan oli Pastron. Pastron dibandingkan Prima XP. Nah, kalau menurut pendapatnya yang yang mania oli full sintetik ya, itu kan pasti nganggapnya yang menang pasti Pastron, tapi faktanya enggak.
Faktanya yang menang Prima XP. Padahal itu ngujinya di mesin yang biasa dipakai untuk uji oli. Jadi mesin yang dipakai untuk uji sequence berapa guys, sequence 7, 8, 9 apa-apa lah guys, 11 tapi roh 10 lah. Pokoknya uji untuk pelumas, uji standar untuk pelumas pakai mesin itu. Apa yang terjadi? Ya Prima XP yang menang, Fastron yang kalah. Dan penjelasannya yang lebih awet itu malah grup 2. Grup 3 itu malah nggak awet diuji seperti itu. Dan yang menarik ya, yang menarik untuk mengetahui olinya jelek atau enggak itu dari performa mesin. Jadi dites suhu dites idling mesinnya. Jadi begitu tenaga mesin berkurang, idling RPM-nya berkurang. Nah, pada taraf itulah penilaian dilakukan. Tapi itu katanya ujinya dilakukan sampai mesinnya macet. Saking ekstrimnya ujinya dilakukan sampai mesinnya macet. Jadi Sis Desanti sampai ngomong seperti itu. Ya ujinya termasuk ekstrim ya, karena selama 10 jam aja bisa langsung berhenti ujinya. Olinya. Ya yang jelas kalau mau buat statement jangan tiru-tiru. Ada beberapa statement yang ngawur, apalagi kalau soal pelumas. Banyak orang yang merasa wah gini pasti gini. Padahal berbeda dari kenyataan. Kalau sudah soal oli, banyak hal yang kadang di luar nalar ya, di luar logika. Logikanya kan oli yang paling mahal itu paling bagus. Logikanya oli yang teknologinya paling modern itu paling bagus. Tapi kalau di dunia oli enggak. Ada plus minus. Oli yang dibuat dengan teknologi tahun berapa? Tahun 30-an itu bisa jadi lebih baik daripada oli yang dibuat pakai teknologi tahun 90-an. Karena yang teknologi tahun 90-an ada minusnya juga. Mungkin lebih tahan oksidasi, tapi lubricity dan solvensinya kurang. Nah, kalau sudah seperti ini ya tentu membawa efek samping. Nah, kita sebagai pemakai ternyata harus tahu juga efek sampingnya apa. Karena ternyata pengaruh juga ke pemakaian kita. Jadi kalau oli mending cobalah beneran enggak. Soalnya kadang kondisi mesin beda, hasil bisa beda. Kayak contohnya mungkin di motor Suzuki Spin penulis Mesran Super ya, itu nggak awet. Nah kalau di motor NMAX ini ternyata ya umurnya hampir sama saja. Ya sekitar berapa? 1000 kilometer lah. Cuma karena ya aditif multigrade-nya, additive viscosity index improvernya kurang baik saja, makanya
Mesran Super itu jadi kalah ya. Tapi kalau dari pemakaian penulis ya berani pakai Mesran Super sama lamanya dengan Pastron Techno. Jadi iya, jangan sembarangan ngomong Mesran atau oli mineral itu lebih jelek. Apalagi karena sekarang oli full sintetik juga kebanyakan sebenarnya mineral. Ya wis begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.